channel Go Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi, dan ini adalah bagian yang kedua mengenai pengerjaan limit dengan pemfaktoran. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kita akan belajar dari pertama kali adalah macam-macam pemfaktoran ya. Teman-teman pasti sudah bicara ini atau mengetahui tentang faktoran sejak kelas 7 atau kelas 8 SMP ya. Ada cukup banyak macam-macam faktoran, ini saya ingatkan lagi. Jadi ada bentuk distributif ya, ax kuadrat plus bx itu bisa dikeluarin x-nya, yaitu pokoknya intinya dikeluarkan di depan yang semuanya punya. Lalu bentuk selisih 2 kuadrat ya, a kuadrat min b kuadrat itu bisa dijadikan a plus b dikalikan a min b. Lalu yang berikutnya adalah bentuk persamaan kuadrat ya, dimana bentuknya adalah x kuadrat plus bx plus c. Ini kita bisa menjadikan sebagai ax plus b dan ax plus q per a ya, nanti seperti itu. Dan juga dimana nanti p plus q nya adalah sama dengan b dan p kali q nya adalah a dikalikan c. Ini saya ganti plus ya teman-teman ya. Oke, nah yang terakhir mungkin yang ini bentuk baru adalah bentuk jumlah dan selisih pangkat 3 ya. Ini bentuknya baru. Ini kalau kita punya a pangkat 3 ditambah atau dikurang dengan b pangkat 3, itu dia bisa dijabarkan menjadi a plus minus b dikalikan a kuadrat. Ini tandanya dibalik, lalu ini adalah a kali b ditambah b kuadrat. Yang belakang ini pasti plus ya. Nah ini akan kita kerjakan untuk soal-soal limit yang memang pengerjaannya dengan pemfaktoran. Oke, kita lihat beberapa contoh soal. Nah, mengerjakan limit fungsi itu adalah cara pertamanya adalah kita coba masukkan dulu apakah dia menghasilkan 0 per 0 atau enggak. Jadi kalau misalkan seperti ini teman-teman, limit x mendekati 4 dari 4x kuadrat plus 5x plus 1. Kalau kita masukkan dengan 4, x nya kita ganti 4 kuadrat ditambah 5 kali 4 ditambah 1, ini kan hasilnya nggak 0 per 0, berarti ini sudah langsung bisa kita kerjakan. Jadi ini 4 dikalikan 16 itu 64 ditambah 20 berarti 84 ditambah 1, jadi hasilnya 85. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sudah langsung bisa dikerjakan. Begitu juga dengan ini, nilai limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat plus 3x min 2 per x kuadrat plus 5x plus 6. Ini kalau kita masukkan x nya 3, 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurangi 2 per 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 plus 6. Ini akan menghasilkan angka 2 kali 9 itu 18, 18 ditambah 9, 27, 27 dikurangi 2 itu 25, per ini 9 ditambah 15 berarti 24 ditambah 6, 30. Ternyata nggak 0 per 0 teman-teman. Jadi ini sudah langsung bisa ketemu hasilnya 5 per 6 ya, seperti itu. Nah tetapi mungkin dengan contoh yang berikutnya. Nah ini kalau kita masukkan limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 10x plus 16 per x kuadrat min 5x plus 6, maka ini akan menghasilkan 2 kuadrat min 10 kali 2 plus 16 per 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 6 ya. Ini ternyata menghasilkan, yang atas itu menghasilkan 0, yang bawah juga menghasilkan 0. Nah ini bentuk yang kita namakan dengan tak hingga. Nah seperti ini ya, kita tidak bisa mengerjakan dengan cara memasukkan, tetapi harus kita gunakan teorema yang lain. Nah caranya seperti apa? Kita harus memfaktorkan ya. Ini limit x mendekati 2 dari, ini bisa kita masukkan sebagai, kalau kita jabarkan ini dengan x min 8 x min 2, lalu yang bawah ini bisa kita jabarkan menjadi x min 3 x min 2 ya teman-teman. Nah di sini ternyata ini bisa dicoret, jadi x min 2 nya kita bisa langsung coret ya, coret, ini dicoret, jadi akhirnya kita tinggal memiliki, jadi bentuknya adalah tinggal x min 8, atau kita tulis limit x mendekati 2 dari x min 8 per x min 3. Nah di sini kita tinggal masukkan 2 min 8 dibagi 2 min 3, jadi ketemu min 6 per min 1, jadinya hasilnya adalah 6 ya. Nah begitu juga dengan ini, dan soal-soal yang nanti akan saya bahas di bawah itu adalah soal-soal yang tidak bisa langsung diisi ya. Jadi ini kita harus menuliskan dulu limit x mendekati 3. Ini kita bisa faktorkan menjadi x min 3 x plus 2 ya. Ingat-ingat pemfaktorannya waktu di SMP ya. Ini juga nanti kita bisa faktorkan, ini menjadi dijumlah min 1 dikalikan nanti min 30, berarti jadi min 6 dan plus 5. Jadi ini menjadi x min 3 dan 2x
plus 5 ya, seperti itu. Nah, ini bisa dicoret, berarti kita akan mendapatkan angka limit X mendekati 3 dari X plus 2 per 2X plus 5, dan ini tinggal kita isi X nya 3 ditambah 2 per 2 kali 3 ditambah 5, kita dapatkan angka 5 per 11 ya. Ini hasil limitnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman ingat-ingat adalah cara memfaktorkannya ya. Oke, kita lanjut di contoh berikutnya. Nah, ini limit X mendekati 0 dari 3X pangkat 3 min X kuadrat dibagi ini. Ini juga kalau kita masukkan X nya 0, ini pasti menghasilkan 0 per 0. Nah, seperti ini kita harus memfaktorkan dulu ya. Memfaktornya bagaimana? Oke, ini 3X pangkat 3 min X kuadrat itu bisa kita distributif dulu teman-teman. Jadi atas ini bisa kita ambil X kuadrat, maka masih ada 3X min 1. Sedangkan kalau yang di bawah kita ambil X kuadrat, maka kita masih punya 2X kuadrat min 10X plus 8 ya di situ. Nah, ini X kuadratnya bisa langsung kita coret. Lalu kemudian X mendekati 0, di sini masih ada 3X min 1. Nah, yang bawah ini kita bisa juga memfaktorkan nih nanti. Jadi ini kalau kita ambil 2 di depan, itu nanti jadinya X min berapa ini? X kuadrat min 5X plus 4. Jadi kalau kita ambil 2 jadi X min 4 dan X min 1. Oke, nah ternyata ini kalau kita masukkan seperti ini kita tinggal masukkan X nya mendekati 0 ya. Jadi 3 kali 0 min 1 per 2 kali 0 min 4 dikalikan 0 min 1. Jadinya min 1 per 2 kali min 4 kali min 1 itu 4. Maka ketemu min 1 per 8 seperti itu ya. Nah, itu juga dengan ini limit X mendekati 2. Oke, kita jabarkan dulu teman-teman bersama-sama ya. 3X min 1 kalau dikuadratkan itu nanti menjadi 9X kuadrat min 2 kali depan kali belakang itu 6X plus 1 min 25. Yang bawah seperti ini ya. Ini kita masih perlu menjabarkan lagi. Ini menjadi 9X kuadrat min 6X min 24 per X min 2 ya kan. Ini limit X mendekati 0, mendekati 2, maaf, saya ada yang salah ini teman-teman ya. Ini 2. Nah, ini kita mungkin bisa ambil 3 ya. 3 berarti jadi 3X kuadrat min 2X min 8 per X min 2. Nah, oke, saya lanjutkan di sini. Limit X mendekati 2. Ini 3. Nah, ini juga bisa difaktorkan nih teman-teman ya. Jadi ini kalau difaktorkan nanti ketemunya 3X plus 4 sama X min 2. Nah, yang bawah ini X min 2. Ini kita tinggal coret ya. Jadi akhirnya tinggal ketemu limit X mendekati 2 dari 3 kali 3X plus 4 aja. Nah, tinggal kita masukkan 3 kali 2 plus 4. Ketemulah angka 30. Oke, ini hasil limitnya teman-teman ya. Nah, berikutnya tentang limit fungsi dari bentuk seperti ini ya. Nah, ini mungkin ini bentuk yang baru teman-teman. Jadi X pangkat 3 min 8 ini kan bisa kita ubah menjadi X pangkat 3 min 2 pangkat 3. Nah, ini tadi kita sudah punya rumus di depan. Kalau A pangkat 3 min B pangkat 3 itu bisa jadi A min B dikalikan A kuadrat plus 2 plus AB plus B kuadrat. Jadi ini bisa difaktorkan seperti ini ya. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, ini adalah limit X mendekati 2. Yang atas ini bisa menjadi X min 2 dikalikan X kuadrat plus 2X plus 4. Sedangkan yang ini bisa kita ambil X dikalikan X min 2. Ini dicoret, akhirnya tinggal menjadi limit X mendekati 2, X kuadrat plus 2X plus 4 per X ya. Nah, tinggal kita masukkan nih angkanya 2. 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 4 dibagi 2. Maka 4 tambah 4 tambah 4 itu 12 dibagi 2 ketemulah 6. Ya, seperti itu teman-teman. Gampang banget. Nah, berikutnya kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini limit X mendekati 0 yang jelas kalau diisi 0 dia pasti hasilnya 0 per 0. Ini caranya gampang. Kalau atas bawah memuat X, kita bisa sederhanakan dulu menjadi diambil pangkat yang memungkinkan untuk diambil. Misalkan ini sama-sama paling kecilnya adalah X kuadrat, jadi kita bisa ambil X kuadrat, berarti yang atas ini tinggal X pangkat 3 min X plus 1. Sedangkan kalau yang bawah kita ambil X kuadrat, berarti menjadi X kuadrat plus X min 1. Nah,
ini x kuadratnya kita coret, berarti kita tinggal memiliki x mendekati 0 dari x pangkat 3 min x plus 1 per x kuadrat plus x min 1. Udah, tinggal kita masukkan ya teman-teman ya. Jadi 0 pangkat 3 tetap 0 ya. Jadi hasilnya nggak usah bingung-bingung, mesti hasilnya tinggal seperti itu. Begitu juga dengan ini, sama ya. Ini yang paling memungkinkan untuk diambil adalah x kuadrat, maka yang atas adalah x pangkat 7 min 1, ini x kuadrat x pangkat 6 plus 1 ya. Jadi ini tinggal limit x mendekati 0 dari x pangkat 7 min 1 per x pangkat 6 plus 1. Kita masukkan 0, jadi 0 min 1 per 0 plus 1, ketemunya juga min 1. Nah, ini beberapa soal penjabaran tentang soal-soal limit yang dikerjakan dengan teorema memfaktorkan. Masih banyak teorema limit berikutnya, jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain, dan terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.